Yuk kita lihat bagaimana bacaannya Gus Fuad Pleret, nahu sorofnya seperti apa. Dikira kita nggak tahu nahu sorof. Nanti dikira kita nggak bisa baca kitab. Repot. Kemudian membaca fariqal haram. Farik itu juga menjadi fi'il amar, tapi faroko. Ini persoalan sorof ya, bukan nahu. Maafkan saya sekali lagi, maafkan atas segala perbuatan saya yang tak patut kepada guru tua dan al-fadhil. Beliau sudah menjalani hukuman adat, sehingga apa mungkin tidak dikejar lagi di dalam hukum positif, tidak dilaporkan, beliau aman dari penjara, maka dia memilih untuk minta maaf. Semoga istiqomah, semoga betul-betul dari hatinya dan tidak kembali lagi kepada jalan yang sesat dan menyesatkan yang seperti dulu. Menjaga kina kita, hidup dunia terjaga, akhirat jadi indah. Kita hidup dunia terjaga, akhirat jadi indah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kaum muslimin, subscriber channel Benteng Akidah dimanapun Anda berada. Pada kesempatan ini saya ingin sekali lagi menyampaikan beberapa hal penting tentang bagaimana kita melihat, menilai seseorang untuk mendapatkan ilmu yang bisa kita manfaatkan untuk dunia kita dan akhirat kita. Bagaimana hari ini kita lihat fitnah akhir zaman luar biasa. Kita melihat di media sosial dan di mana-mana kita menjadi bingung dengan pendapat. Oh ini katanya, misalkan contoh, misalkan nih ada Son Horek katanya Gus ini tidak haram dan kata satunya haram. Padahal ini Gus, ini kiai, ini kiai. Jadi sekali lagi dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan satu hal prinsip. Untuk sebagai pencerahan bahwasanya seorang kiai atau sebutan Gus paling tidak, ini sangat penting untuk kita telaah dan detail. Tidak mudah kita memberikan label ustadz, kiai, apalagi misalkan ulama. Ditulis misalkan Kiai Haji Roma Irama gitu. Ada satu lagi misalkan Kiai Haji Fuad Pleret dan sebagainya. Perhatikan baik-baik. Seorang kriteria kiai itu bagaimana beliau menyampaikan pesan-pesan yang betul-betul datang dari sumber keagamaan. Yaitu dari turas, dari kitab-kitab yang harus kita pegang sebagai kitab yang mu'tabarah. Artinya apa? Dalam kesempatan ini juga untuk menjaga bagaimana agama ini tersampaikan dengan baik. Dan sumbernya juga kredibel. Orangnya, ustadznya, figurnya, ini thiqah, dhabit. Dan bagaimana dia bisa menjaga ilmu. Dan bisa dipertanggungjawabkan keilmuannya. Salah satunya bisa baca kitab. Maka sekali lagi mohon maaf ketika Anda mempunyai idola, Anda mempunyai seorang yang Anda anggap ustadz yang belum teruji baca kitabnya, ini adalah satu hal yang harus Anda jadikan satu tanda tanya dan kita harus berwaspada di dalam persoalan itu. Dan, jadi ini pencerahan untuk kita semuanya dan untuk awam pada khususnya. Karena ilmu yang akan kita pakai ini harus bisa dipertanggungjawabkan. Bagaimana menurut Imam Al-Auza'i disampaikan bahwasanya al-ilmu ma ja'a 'anis sahabah. Ilmu itu datang dari sahabat, berbahasa Arab, kemudian mudawwan, ditulis, tercatat, dan kemudian masuk kepada tabi'in juga dengan bahasa yang otentik, yaitu tentang bahasanya bahasa kitab. Kemudian tabi'in kepada para ulama, semuanya itu berjalan dengan baik, berantai dengan baik, terjaga keotentikannya. Maka semua harus datang dari Rasulullah, kemudian dari sahabat, tabi'in, dan semuanya otentik. Wa ma lam yaj'anhum falaysa bi'ilmin. Kemudian ilmu yang tidak datang dari mereka, dari para sahabat, dari guru-guru yang memang betul-betul kredibel, kemudian dhabit, kemudian thiqah, maka itu bukan ilmu. Harus benar-benar jelas dari mana sumbernya begitu. Jadi tidak seperti zaman sekarang bagaimana ketika mereka viral, kemudian banyak followernya, banyak subscribernya, kemudian dia berkopya, kemudian mengatakan tentang, oh ini akidah, ini kata Nabi, ini sabda Nabi, ini Al-Quran ayat sekian. Hati-hati, itu casing yang sangat gamblang sekali. Itu masih di luar, belum masuk pada kategori tafaqquh fiddin, benar-benar paham tentang agama. Ini perhatikan, supaya tidak membuat kita bingung dan orang awam bingung. Sebagaimana lagi, Anda mengambil ilmu, Anda mencari fatwa, Anda harus paham bahwasanya ilmu ini dari akabir, dari ulama-ulama yang memang betul-betul itu tadi kita sampaikan.
La tu'khadul ilmu illa minal akabir, kata Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi ilmu itu jangan diambil, tidak diambil atau tidak bisa kita konsumsi, tidak bisa kita adopsi, tidak bisa kita serap kecuali dari akabir. Jadi para ulama yang paham betul tentang keilmuan keagamaan tersebut. Jadi maksudnya yu'khadu minal ulama, dari ulama-ulama yang memang betul-betul terpercaya, ahlil khibrah wal fadl, yang mempunyai keutamaan. Walaysa minas shighar awil mubtadi'in. Jangan diambil dari para pemula-pemula. Belajar ceramah sudah dianggap ulama, belajar podcast sudah dianggap ulama. Dan ini sering terjadi, kita lihat di para awam dan netizen saat ini. Satu catatan penting dari Imam Asy-Syafi'i, jadi man tafaqqaha min butunil kutub dhayya'al ahkam. Siapa yang belajar tentang agama min butunil kutub, dari catatan-catatan, dari terjemah, dari oretan-oretan, maka dhayya'al ahkam, hancur hukum-hukum agama ini. Jadi ini penting sekali lagi. Misalkan satu contoh, kita langsung kepada waqi'iyahnya adalah bagaimana mereka menganggap contoh Khuswaat Pleret. Saya akan menyampaikan dalam kesempatan ini bukan dalam rangka apa-apa, tapi ini dalam rangka meluruskan, karena di videonya beliau mengatakan saya bisa baca kitab, kurang lebihnya begitu. Jadi bisa nahwu sharaf dan lain sebagainya. Seperti contoh dalam video ini. Ya, nanti dikira kita nggak tahu nahwu sorof. Nah, nanti dikira kita nggak bisa baca kitab. Repot ya. Jadi dikiranya tidak bisa nahwu sorof, tidak bisa baca kitab. Jadi bisa saja siapa saja mengaku, oh saya bisa baca kitab, saya bisa nahwu sorof dan lain sebagainya. Tapi boleh dong kita investigasi, kita cari kebenarannya seperti apa. Yuk kita lihat bagaimana bacaannya Khuswaat Pleret, nahwu sorofnya seperti apa. Dalam kesempatan ini saya akan mengambil satu rujukan saja, dan beberapa kajian-kajian ternyata di video-video awal itu membahas tentang tafsir, kemudian hadis, kemudian kitab-kitab yang lain, fikih dan lain sebagainya. Masya Allah luar biasa. Tapi ketika lihat, ketika Abu Sufyan dan kawan-kawannya itu mereka bertanya kepada rombongan Yahudi itu, anahnu ahda sabilan wa nahnu wulatul baiti nuskil haja wa nukirrud dhaifa wa nafukul ani wa naf'alu am Muhammadun wa qad khalafa dina abai wa qatur rahimi wa farikul haram. Apakah kami ini agamanya lebih benar? Karena kami ini adalah pelayan-pelayannya Ka'bah. Kami juga memberi minum kepada orang yang haji. Kami juga mempunyai kebiasaan memuliakan tamu, dan kami juga mempunyai kebiasaan membebaskan tawanan. Dan kami lakukan cuma itu. Ataukah yang lebih mendapat petunjuk itu, yang lebih benar itu Muhammad SAW? Padahal Muhammad SAW itu menentang agama leluhurnya, agama jahiliyah itu, dan memutuskan silaturahim, dan bahkan memusuhi Mekah. Mungkin lebih tepatnya memusuhi Mekah. baik, barusan kita lihat bagaimana beliau membaca kitab. Coba kita telah baik-baik, kita teliti apa bacaannya. Yang pertama, beliau membaca wasyahidu, harusnya syahadu fi'il madhi. Lama kata syahidu qatla badrin, harusnya syahadu qatla badar. Jadi kalau syahidu itu fi'il amar, jadi menunjukkan perintah. Ini syahadu fi'il madhi yang harusnya menunjukkan lampau atau past tense. Kemudian beliau membaca nukirrud dhaifa, harusnya nakrid dhaifa, bagaimana melayani tamu. Kalau nukirru dari aqarra yukirru, atau pengakuan, mengakui tamu atau memberikan pengakuan kepada tamu. Ini tidak masuk akal, dan ini tidak logis, dan ini tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam tafsir ini. nukirrud dhaifa. Beliau membaca nukirrud dhaifa, aqarra yukirru, beda. Ini secara lafaz dan lafziyah ya. Kemudian membaca fariqal haram. Farik itu juga menjadi fi'il amar, tapi faraqo Wa farikul haram. Jadi ini persoalan sorof ya, bukan nahu. Karena apa? Karena ilmu sorof itu adalah pembentukan kalimat al-arabiyah. Jadi termasuk ahwalnya, wazannya, i'lalnya, binanya, dan lain sebagainya. Ini persoalan sorof. Jadi susunan kalimat per kalimat itu dari huruf pertama, kedua, fa fi'il, ain fi'il, dan seterusnya. Itu persoalannya sorof, dan ini tanggung jawabnya sorof. Beliau tidak bisa menempatkan itu semuanya. Nah, sekarang kemudian soal pemaknaan. Dan bagaimana soal nahwunya, yaitu ilmun yadrusu qawaidal lughah al-arabiyyah min haitsu tarkibil jumlah misalkan. Contoh, seperti beliau membaca yuskil hajjah.
Jadi bagaimana artinya pada kesempatan ini harusnya ketika yusqil hajja, jadi dari fi'il mabni maf'ul di situ ada naibul fa'il. Jadi misalkan hajju, tapi beliau membaca hajja. Nah, yang benar memang hajja, tapi di situ nasqil hajja. Jadi mabninya mabni fa'il, fa'ilnya kemudian mutakallim ma'al ghair, lalu al hajja di sini menjadi maf'ul. Akhir daripada kalimat al hajja itu nasab. Disinilah bagian daripada pembentukan yang disebut dengan ilmu nahwu. Padahal beliau mengaku, siapa bilang tidak bisa ilmu nahwu, siapa bilang tidak bisa baca kitab. Kenyataannya seperti itu. Ya, nanti dikira kita nggak tahu nahwu sorof. Nah, nanti dikira kita nggak bisa baca kitab. Repot ya. Maka saudara kaum muslimin dimanapun Anda berada, saat ini kita sampaikan sekali lagi, ini bukan untuk menjatuhkan, ini bukan untuk menyerang atau apapun namanya. Tapi bagaimana ini meluruskan mindset yang sudah tertanam di dalam otak atau pikiran orang-orang awam, secara umum bahwasanya, ketika dikatakan ini keturunan Wali Songo dan lain sebagainya, itu orang alim, ulama, dan bisa diambil fatwanya. Jangan, hati-hati. Banyak sekarang orang mengorbitkan ini katanya Ustadz, ini katanya Gus dan lain sebagainya, Gus-Gusan yang ada hadir belakang-belakang ini, yang kemudian dalam video-video di awal sudah kita bahas. Ini adalah bagian daripada bagaimana kita menjaga keilmuan, kita menjaga agama, kita menjaga warisan dari ilmu dari Nabi Muhammad SAW, supaya kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala dunia sampai akhir. Kabar-kabarnya Gus Fuad ini sudah minta maaf tentang bagaimana kemarin dari efek dan buntut beliau itu menyerang Ba'alawi, kemudian menyahudikan Ba'alawi sampai kepada guru tua. Dan di dalam kesempatan ini kita lihat videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fuad Riyadi atau Gus Fuad Pleret ingin menyampaikan sepatah dua kata untuk mengungkapkan penyesalan atas khilafan saya yang terbaca melalui akun YouTube saya yang berisi ujaran-ujaran yang telah melukai hati umat Islam, keluarga besar Al-Khairat, zuriat Said Idrus bin Salim Al-Jufri, dan masyarakat Kaili. Hari ini saya sungguh-sungguh menyadari bahwa saya merasa bagian terkecil dari orang-orang yang sangat jauh dari pancaran matahari Al-Khairat, sehingga tak merasakan betapa terang benderangnya kemuliaannya di tengah-tengah kehidupan bangsa Indonesia. Telah ditakdirkan Allah Subhanahu Wa Taala hukuman adat tanah Kaili terhadap saya selaku orang bersalah atau salah, telah membawa diri saya ke depan guru tua Sayyid Idrus bin Salim Al-Jufri dan mahakaryanya Lembaga Pendidikan Al-Khairat, telah menyadarkan saya serta penyesalan sedalam-dalamnya atas semua kata-kata dan perbuatan yang amat tak patut serta memalukan dari pribadi saya, membuat penilaian negatif dan tak berdasar kepada guru tua dan Al-Khairat. Ini benar-benar telah menghukum batin saya sepanjang waktu dalam perasaan bersalah ketika menatap gambar guru tua dan kebesaran Al-Khairat. Maka saya menyatakan sejujurnya bahwa apa yang telah saya katakan, saya ucapkan melalui channel YouTube saya, dan semua yang tersiar dari akun ini seluruhnya tak berdasar, spekulatif, dan tak sesuai dengan fakta real dari perkembangan nyata perjalanan hidup guru tua Lembaga Pendidikan Al-Khairat yang tersebar luas di Indonesia. Betapa amat berat beban rasa bersalah ini, meskipun hukum adat Kaili telah menjatuhkan sanksi kepada saya. Menerima sepenuh hati keputusan ini serta menunaikan seluruh sanksi adat yang telah ditetapkan. Saya nyatakan patuh dan taat terhadap norma dari salah satu suku bangsa, yakni suku Kaili, adalah pemilik sah negeri ini, tanah air Indonesia. Kepada seluruh umat, keluarga besar Al-Khairat, keluarga zuriat guru tua Sayyid Idrus bin Salim Al-Jufri, dan khususnya warga suku Kaili dimanapun berada,
izinkan saya menghaturkan sedalam-dalamnya permintaan maaf dari saya Al-Fakir. Maafkan saya sekali lagi, maafkan atas segala perbuatan saya yang tak patut kepada guru tua dan Al-Khairat. Saya sadari ucapan maaf saya setulus dan sejujur apapun tidak cukup mengobati perasaan yang terluka dari seluruh umat, keluarga besar Al-Khairat, dan khususnya suku Kaili yang cinta guru tua. Saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kiranya mengampuni segala kekhilafan dan dosa-dosa saya akibat mencederai hati saudara-saudara seagama dan sebangsa. Maafkan saya sekali lagi, maafkan untuk meringankan timbangan kesalahan saya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan khususnya hubungan silaturahim kepada umat, Abnaul Khairat, zuriat guru tua, dan masyarakat Kaili. Izinkan saya menyampaikan harapan, kiranya ikhlas menerima saya menjadi bagian dari orang-orang yang mencintai guru tua dan mendukung segala upaya pengembangan Al-Khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan beliau sudah menjalani hukuman adat, sehingga apa, mungkin tidak dikejar lagi di dalam hukum positif, tidak dilaporkan, beliau aman dari penjara, maka dia pilih untuk minta maaf. Semoga istiqomah, semoga betul-betul dari hatinya dan tidak kembali lagi kepada jalan yang sesat dan menyesatkan yang seperti dulu. Ini harapan kita bersama, dan kita bersyukur, alhamdulillah. Kita senang kalau misalkan saudara kita mendapatkan hidayah, semoga ini langgeng dan husnul khotimah. Mungkin di awal dia mengecam, mencaci, mengolok kepada habaib keluarga Nabi Muhammad SAW. Hari ini dia minta maaf. Semoga tidak hanya karena takut di penjara sehingga dia minta maaf. Semoga tidak seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pepesan Gus Bro. Seberat apapun tantangannya, seberat apapun yang harus kita pikul, wanhadu nuhudur rawaya. Jadilah sebagaimana onta yang harus membebani dirinya, yang harus membawa beban berat seperti apapun saja. Ketika berdiri, maka berdirilah onta tersebut. Ketika maju, berdiri, maka dia akan berdiri dan mengangkat badannya sekuat mungkin. Ini pesan dari Syekh Mustafa Al-Ghulaya ini. Ketika itu semua dilaksanakan, majulah kita sebagaimana kita macan yang sedang kelaparan. Berdirilah kita sebagaimana onta yang memikul beban seberat apapun saja. Maka tahya bikumul ummah. Umat akan bangkit, bangsa akan jaya, semua akan merdeka, dan Islam berada di dalam puncak kejayaannya. Takbir. Pendidikan kita, hidup dunia terjaga, akhirat jadi indah.